Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rey Siongbing, mahasiswa program studi manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era digital, yaitu bisnis big data value. Bagaimana sebuah perusahaan mengubah tumpukan data mentah menjadi keunggulan kompetitif yang nyata. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, mengapa big data disebut sebagai aset bisnis paling berharga hari ini? Setidaknya ada 5 alasan utama. Pertama, wawasan mendalam. Big data mampu mengungkap perilaku konsumen dan pola pasar yang sebelumnya tidak terdeteksi. Kedua, efisiensi operasional. Mempercepat proses dan mengoptimalkan rantai pasok. Ketiga, inovasi produk dan layanan. Membuka peluang baru dan personalisasi pengalaman pelanggan. Keempat, keputusan berbasis data atau data-driven decision making yang membuat keputusan lebih akurat dan faktual. Dan yang kelima, mitigasi risiko. Mengidentifikasi ancaman dan risiko bisnis secara proaktif. Jadi big data bukan cuman sekedar teknologi, tapi sumber nilai strategis. Selanjutnya kita akan membahas dimensi transformasi bisnis. Nilai itu diwujudkan melalui 5 dimensi transformasi bisnis. 1. Menciptakan transparansi, di mana memecah silo data antar divisi sehingga organisasi punya pandangan operasional yang menyeluruh. Kedua, penemuan berbasis data, misalnya menganalisis histori medis untuk tarif premi asuransi secara dinamis. Ketiga, segmentasi dan kustomisasi, menganalisis perilaku individu untuk pemasaran dan layanan yang dipersonalisasi. Yang keempat, otomatisasi cerdas. Logaritma menggantikan kalkulasi manual untuk mengambil keputusan real time. Dan yang kelima, inovasi serta produk baru, mengembangkan prototipe berdasarkan keinginan laten pelanggan. Dan selanjutnya, business value tree. Lalu bagaimana memetakan ini menjadi sebuah nilai finansial? Di sini kita menggunakan business value tree. Pada intinya, big data menciptakan nilai bisnis pada 3 jalur. Pertama, generate revenue atau menambah pendapatan lewat optimalisasi harga, peningkatan distribusi, dan loyalitas pelanggan, serta portofolio dan produk yang proaktif. Kedua, reduce cost atau menekan biaya melalui simplifikasi dan biaya efisiensi manufaktur. Dan yang ketiga, reduce working capital dengan transparansi turnover, inventaris, dan piutang. Inilah peta yang membuat data mentah menjadi bermakna secara bisnis. Supaya lebih konkret, mari kita lihat studi kasus di industri food dan beverage. Yang pertama, transparansi rantai pasok. Data dilacak komprehensif dari pertanian dan distribusi. Kedua, penemuan tren. Dengan menganalisis lebih dari 41 juta item menu yang terlaris di GoFood, lahir tren kuliner seperti dalgona coffee, Crofley, dan bakso lobster. Ketiga, segmen konsumen. Dari geografis, psikografis, dan demografis hingga perilaku konsumen. Yang keempat, otomatisasi konsumen. Otomatisasi operasional. Algoritma point of sale mengatur bill of material secara otomatis, dan QR code menggantikan menu fisik untuk efisiensi real time. Dan yang kelima, inovasi produk fisik, misalnya
desain greenhouse dining sebagai respon berbasis data terhadap kekhawatiran higienitas pelanggan. Namun potensi ini berhasil jika dieksekusi dengan benar. Kuncinya tergambar dalam sebuah piramida. Di puncak ada visi dan misi dan tujuan. Di tengah big data readiness, dan di fondasi big data Center of Excellence. Eksekusinya melalui 3 tahap. Tahap 1, maturity assessment, mengukur persiapan perusahaan menggunakan kerangka seperti capability maturity model, meliputi definisi masalah, tata kelola data, kesiapan organisasi, dan kesiapan teknologi. Yang kedua, merancang berorientasi nilai, mulai dari business case, target yang smart, implementation roadmap, manajemen risiko dan anggaran, hingga penetapan. Tahap ketiga, membangun Center of Excellence yang terdiri dari tim data scientist dan data engineer, lab inkubasi ide, ruang proof of concept, kerangka kerja angel, dan charging model untuk akuntabilitas ROI. Sebagai penutup, ada 3 poin kunci. Pertama, big data bukan sekedar investasi infrastruktur IT, melainkan inisiatif strategis untuk memecah silo, memprediksi masa depan, dan merancang kustomisasi. Kedua, dari lantai pabrik manufaktur sehingga gerai restoran. Data mentah hanya bermakna jika diikat ke bisnis value tree. Dan ketiga, adopsi yang sukses membutuhkan sinkronisasi antar visi, maturitas organisasi, dan mesin eksekusi berbasis Center of Excellence. Demikian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.